Prabowo nyesal didukung kelompok intoleran dan radikal, Din Syamsuddin ngomel. Itu tuduhan dia pengkhianat. Grace Natali, Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, yang mengungkap bahwa Prabowo menyesal sebab pernah dekat dengan kelompok intoleran, begitu ya. Siapa yang dimaksud kelompok intoleran? Kita tahu ya, ini yang dimaksud oleh Grace Natali adalah kelompok Islam tentunya. Tidak mungkin ada calon presiden yang tidak butuh suara umat Islam. Secara umat Islam itu 80% lebih dari penduduk Indonesia, satu. Yang kedua, yang mereka sebut intoleran itu kira-kira faktanya dari mana? Pasti selalu faktanya dari pemilihan gubernur DKI. Jadi kalau misalnya dalam Pilpres 2019 ada kelompok Islam yang mendukung Prabowo dan ada kelompok Islam lain yang mendukung Jokowi, ya itu biasa, santai-santai saja. Nggak mungkin Jokowi bisa menang kalau hanya didukung oleh kelompok non-Muslim, kan begitu. Tapi adapun tone politik bahwa yang menang itu adalah tengah kiri dan NU selalu kecenderungannya adalah pada politik tengah kiri dibandingkan ini kan persaingan lama antara partai NU dan partai Masyumi, sama-sama Islam, dulu di Masyumi NU tapi kemudian pecah, ya kan? Hal ini telah ditunjukkan oleh Pak Joko Widodo pada tahun 2019. Beliau menang, tetapi beliau langsung mengajak saya, pihak yang beliau menolakkan, diajak untuk bersatu demi kepentingan bangsa dan republik yang kita cintai, demi kepentingan rakyat Indonesia. Dan waktu itu, karena saya yakin beliau merah putih, saya yakin beliau Pancasila, saya yakin beliau NKRI, saya yakin beliau membela rakyat yang paling tertinggal dan paling miskin. Saya nyatakan siap bergabung dengan Pak Jokowi. Gimana kita bisa percaya sama Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo bakal peduli sama rakyat kalau pendukungnya ya ditinggalin gitu loh Mas, waktu Pilpres kemarin. Gitu Mas. Oke, itu pertanyaannya, yaitu suara hati emak-emak yang dulu 2019 saya ingat banget sampai bikin senam, bikin lagu buat Pak Prabowo, tapi mereka patah hati setelah Pak Prabowo bergabung dengan koalisinya Pak Jokowi. Silakan Bang Daniel. Ya, kan pemaknaan Ibu ditinggalin itu karena Pak Prabowo bareng dengan Pak Jokowi, kan itu. Jadi nggak bisa dinilai secara melankolik, konteks ditinggali itu tidak sesuai aspirasi untuk menyalurkan nggak suka dengan Pak Jokowi, kemudian kalau barengan Pak Jokowi itu ditinggalkan. Justru Pak Prabowo mendengarkan kebutuhan pemilih beliau, pendukung beliau dengan cara apa? Dengan cara tentu menjaga kohesivitas negeri ini dengan kuat, dan salah satu caranya adalah kemudian memperkuat Pak Jokowi supaya kemudian kita tidak pecah belah dan sebagainya. Kami mengucapkan selamat tinggal kepada Prabowo. Artinya kami jalan terus. Prabowo sudah sampai tujuan, mungkin karena sudah selesai dianggap. Jadi kalau kami tetap berjuang. Jadi kami mengucapkan selamat tinggal Bapak Prabowo. Kami terus berjuang. Dan yang kedua, kami menunggu perintah daripada apapun. Kami menunggu apa yang diperintahkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab yang ada di Kota Mekah sekarang ini, sehingga kami terus berjuang. Di luar pada konsep itu kami tidak ada urusan dengan Prabowo. Kami mendukung Prabowo juga karena ijtima ulama. Ketika Prabowo pidato di Taman Ismail Marzuki, dia jelas secara eksplisit mengatakan demokrasi ini nggak cocok dengan budaya Timur, dengan adat Timur. Demokrasi ini budaya Barat, gitu loh. Tetapi dia juga menyimpan paradoks di dalam pemahamannya tentang demokrasi. Ketika Prabowo menang pemilihan legislatif, pendukungnya Oke, waktu kita tidak masuk, banyak nih, Mas Usman. sementara legislatif ia menang dan eksekutif dia kalah.
ia langsung membayangkan bagaimana caranya supaya jadi presiden. Caranya apa dia lakukan? Dia bilang demokrasi yang paling cocok demokrasinya Westminster, yaitu Perdana Menteri diputuskan berdasarkan mayoritas partai yang menang. Oke. Jadi dia punya hipokrisi, dia punya sikap-sikap paradoks di dalam melihat demokrasi. Di satu sisi dianggap produk Barat, anti Barat, ya bukan budaya Timur dan seterusnya. Demikian pula dalam retorika politiknya, anti asing, menyerang Ahok. Politisi-politisi Gerindra bicara banyak yang sangat sektarian, yang sangat membawa kebencian berdasarkan Waktu kita agama. sudah mau habis nih, Mas. Dan terakhir, tidak ada prestasi Menteri Pertahanan yang Oke. Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat Din Syamsuddin sangat kesal dengan pernyataan bakal calon presiden usungan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR, Prabowo Subianto, yang mengaku menyesal telah didukung kelompok intoleran dan radikal pada pemilu 2019 silam. Pernyataan Prabowo itu disampaikan elit Partai Solidaritas Indonesia Grace Natali beberapa waktu lalu. Maklum saja PSI saat ini sedang mesra-mesranya dengan Prabowo Subianto setelah mereka membatalkan dukungan buat Ganjar Pranowo. Tidak sedikit dari mereka yang menilai Prabowo bukan seorang pemimpin amanah, tapi pemimpin yang berkhianat, kata Din Syamsuddin Senin 28 Agustus 2023. Ia menanyakan siapa yang dimaksud kelompok intoleran jika itu merujuk pada kelompok Islam. Din Syamsuddin bilang sikap itu bisa diartikan sebagai Islamfobia. Diksi kelompok intoleran juga perlu dikritisi. Kalau itu diindikasi kepada kelompok Islam, maka pernyataan itu bernada tuduhan dan merupakan bentuk Islamfobia. Tidak elok kiranya kalau narasi politik yang dikembangkan oleh para politisi bersifat tendensius dan insinuatif, karena nanti akan dibalik bahwa sesungguhnya penuduh kelompok lain intoleran adalah sang intoleran sejati, tambahnya. Padahal kata dia, Prabowo dapat dukungan besar dari umat Islam pada 2019. Menurutnya dukungan itu sangat berarti. Kalau tidak ada dukungan itu, maka perolehan suaranya tidak akan besar dan dia akan kalah besar, serta political leverage-nya rendah, terangnya. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mengatakan sikap Prabowo yang demikian yang dibeberkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali, pada dasarnya merugikan Prabowo. Pernyataan demikian bersikap tendensius dan sinistik karena dialamatkan kepada berbagai kelompok Islam yang pada Pilpres 2019 mendukung Prabowo Subianto, ucapnya. Karenanya ia berkesimpulan jika Prabowo tidak mengatakan hal demikian dan itu hanya menafsirkan dari penafsiran seperti dikatakan oleh politisi Partai Gerindra Habibur Rahman di media massa, maka pernyataan Grace Natali disebutnya bersifat manipulatif dan insinuatif.